Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang menjawab. Oke, terima kasih ya yang sudah berpartisipasi hari ini. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai penentuan harga pokok produk sampingan. Nah, kalau minggu kemarin saya sudah saya sudah share video pembelajaran mengenai harga pokok produk bersama dan sekutu ya. Nah, hari ini kita nanti akan membahas mengenai harga produk sampingan. Seperti yang sudah saya contohkan kemarin, contoh paling mudah untuk produk sampingan itu adalah di usaha penggergajian kayu. Mana dalam usaha penggergajian kayu, ya, kalau ada kayu gelondongan yang besar diolah, produk utamanya atau produk bersamanya yang punya nilai jual tinggi itu ada triplek, kemudian kayu yang panjang kotak itu ya, panjang ya biasanya untuk bangun rumah itu ada sokonya. Terus ada juga bentuk yang lain yang bentuknya bundar-bundar, macam-macam lah. Nah, yang termasuk produk sampingan adalah serbuk kayu. Nah, minggu ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita menentukan perhitungan untuk harga pokok produk sampingan ini. Kalau dicontohkan di penggergajian berarti serbuk kayu itu harganya berapa? Kita akan bahas akuntansi produk sampingan. Alokasi biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan pada umumnya dianggap tidak perlu karena nilainya yang relatif rendah daripada produk utama. Jadi kalau kita kemarin membahas akuntansi biaya bersama, ya biaya bersama itu kan berarti semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan untuk produksi. Kalau di penggergajian berarti kan biaya bersama itu adalah biaya untuk membuat kayu gelondong, untuk membuat kayu triplek, membuat kayu yang panjang kayak soko yang rumah itu dan sebagainya. Termasuk produk sampingan dalam artian serbuk kayu. Itu semuanya jadi produk tersebut karena adanya biaya bersama. Nah, biasanya untuk produk sampingan ini karena nilainya yang dianggap tidak banyak, sedikit, maka dianggap dia biasanya tidak mendapatkan alokasi dari biaya. Mohon maaf, itu ada yang masih ada yang suaranya bisa dimatikan dulu. Afita ya, Afita. Iya Bu. Afita dan Siti ya, Siti Ais apa siapa ini? Nah, tolong di mute dulu ya, di mute dulu. Siti dan Afita. Ya, kalau saya mute semua nanti suara saya juga hilang. Nanti minta tolong dibantu ya kesadarannya untuk sementara ya sebelum saya kasih waktu untuk bertanya. Suaranya di mute dulu. Afita dan Siti yang dari tadi kayaknya yang memang suaranya masuk ya. Minta tolong dibantu. Siti, sudah Siti? Siti ini masih ada suaranya masuk ya. Tolong usaha kerjasamanya ya, suaranya tolong di mute dulu. Oke, saya lanjutkan tadi ya untuk produk sampingan. Nah, tapi ada beberapa metode yang digunakan untuk mengalokasi biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan. Jadi tetap saja, bagaimanapun juga ada kalanya memang produk sampingan ini tetap harus kita perhitungkan harganya berapa, totalnya berapa, biaya yang timbul dari sini berapa. Nah, di sini ada dua metode. Ya, yang pertama metode tanpa harga pokok.
non-cost methods, ya, dan metode harga pokok cost method. Kalau menggunakan metode tanpa harga pokok, metode ini memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi. Jadi nanti pada saat kita melakukan perhitungan harga pokok untuk produk utama atau produk bersama, di sini penjualan produk sampingan ini bisa sebagai pendapatan, menambah pendapatan, bisa juga nanti sebagai pengurang biaya produksi. Kemudian kalau kita menggunakan metode harga pokok atau cost method, metode ini mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan tersebut. Jadi nanti pada saat perhitungannya, kita biasanya salah satunya dipakai adalah metode harga pasar relatif. Nah, itu di mana kita tidak akan menghitung masing-masing item atau biaya-biaya yang ada dalam produk sampingan, tapi kita menggunakan harga pasaran yang ada di pasaran. Nah, itu untuk mudahnya nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi sementara kita bahas dulu, yaitu metode-metode tanpa harga pokok. Yang punya bukunya Mulyadi bisa sekalian dilihat di halaman 343. Ya, kalau yang tidak punya bukunya Mulyadi bisa sambil melihat PPT yang saya share di Sunan. Oke. Nah, kita masuk ke metode harga pokok metode tanpa harga pokok. Nah, di sini nanti ada 4 langkah atau 4 metode yang akan dibahas. Ya. Yang pertama, pendapatan penjualan sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Kemudian yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dan yang keempat, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan penjualan raturnya, ya, berarti semua biaya yang timbul dari penjualan sampingan ini dicatat dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan. Dan pada akhir periode akuntansi ditutup ke rekening laba rugi. Nah, untuk mudahnya bisa diperhatikan contoh yang ada di buku ya, gambar 11.10 atau bisa lihat dari PPT saya. Di sini contohkan ya, apabila ada perusahaan yang bergerak dalam ini ada perusahaan dalam bidang apa ya, tapi di sini ada data laba rugi ya, di mana pendapatan penjualan produk sampingan di sini nanti sebagai penghasilan di luar usaha. Jadi urutannya ya, yang pertama pendapatan penjualan produk utama ya, di sini totalnya 100.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan ya, ada biaya produksi bersama. Di sini tadi untuk yang produk yang dihasilkan itu dalam satu kali produksi ada 30.000 unit dikalikan Rp2. Ya, ini kan dari hasil perhitungan ya, biaya produksi bersama ini ya. Hasilnya adalah 60.000. Kemudian ada barang yang belum laku karena tadi yang sudah terjual 25.000 ya kan. Berarti masih ada 5.000 unit dari 30.000 masih ada 5.000 unit. Nah, maka ini termasuk harga pokok persediaan harus kita kurangkan. Ya, 5.000 dikalikan Rp2. Hasilnya adalah 10.000. Jadi sehingga harga pokok penjualan ya, totalnya menjadi Rp50.000. Nah, laba bruto ya berasal dari penjualan
produk utama dikurangi harga pokok penjualan. Hasilnya 50.000. Kemudian ada biaya usaha di luar produksi ya, berarti di sini ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum, masing-masing 20.000 dan 10.000. Total 30.000 rupiah. Nah, sehingga laba bersih usaha dikurangi 30.000 tadi ya, 50.000 dikurangi 30.000. Laba bersih usaha di sini 20.000 rupiah. Nah, disinilah nanti kita akan mencatatkan untuk penghasilan di luar usaha, yaitu penjualan untuk produk sampingan. Ya, di sini diketahui bahwa produk sampingan yang dijual ya sebanyak 4.000. Maka laba bersih, nah di sini baru kita ketahui laba bersih sebelum PPh atau sebelum pajak, yaitu 24.000 rupiah. Jadi di sini pendapatan penjualan produk sampingan dianggap sebagai penambah penjualan, sehingga di sini dia menambahkan sifatnya. Ya, kalau metode yang pertama. Ya. Metode yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Nah, kebetulan di buku ini tidak diperlihatkan contoh laba ruginya. Ya, tidak diperlihatkan contoh laba ruginya. Tidak diperlihatkan contoh laba ruginya. Ini share screen saya masih kelihatan? Masih, Bu. Masih ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau menggunakan metode yang kedua, ya, di sini untuk penjualan produk sampingan dianggap sebagai penambah penjualan produk utama. Jadi kalau tadi yang yang pertama, metode yang pertama itu kan tadi dia dianggap sebagai penghasilan di luar usaha, ya kan? Nah, kalau menggunakan metode yang kedua, ya, di sini nanti pendapatan penjualan produk sampingan ya dianggap sebagai bagian dari penjualan untuk semua produk. Maka pada saat membuat laba rugi, ya, di sini untuk pendapatan penjualan produk utama tadi ya masih sama 100.000, langsung ditambahkan pendapatan penjualan produk sampingan. Sehingga total penjualan 100.000. Tapi paling ya cek iso udah kecekel ya. Mohon maaf ya, itu yang masih ada suaranya. Siapa sih dari tadi? Avita. Minta tolong ya, Avita. Kok mau terus? Suaranya minta tolong di-mute dulu. Ya, sehingga nanti tidak mengganggu teman-teman yang lain yang ingin mendengarkan. Oke. Ya, jadi di sini perbedaannya adalah pendapatan penjualan sampingan ya. Kalau yang pertama tadi dianggap sebagai penjualan di luar usaha, penghasilan di luar usaha. Kalau dengan metode yang kedua, di sini pendapatan penjualan produk sampingan dianggap bagian dari pendapatan penjualan, sehingga ditempatkannya di atas. Total penjualannya jadi 104. Yang lain-lainnya masih sama. Hasilnya di sini masih juga sama. Perbedaannya hanya pada pengakuannya. Kalau yang pertama diakui sebagai penghasilan di luar usaha. Kalau yang kedua ini dia dianggap sebagai bagian dari pendapatan penjualan. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya masih sama, cuma tinggal variasinya saja. Dia di bagian sebagai apa? Dianggap sebagai apa? Sebagai pendapatan di luar usaha apa bagian dari penjualan keseluruhan. Oke, ini langkah metode yang kedua. Untuk metode yang selanjutnya yaitu pendapatan penjualan produk sampingan
diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Nah, dalam metode ini, pendapatan penjualan produk sampingan dikurangkan dari harga pokok penjualan, sehingga menghasilkan laba bruto. Nah, di sini dicontohkan, pendapatan penjualan produk utama 100.000, kemudian penghitungan harga pokok penjualan, ya kan? Nah, penghitungan harga pokok penjualan di sini, yang pertama ada biaya produksi bersama, ya masih sama 60.000. Kemudian harga pokok persediaan akhir masih sama 10.000. Dikurangkan sehingga masih 50.000. Nah, di sini letaknya pendapatan penjualan produk sampingan. Dianggap bahwa dalam harga pokok penjualan di sini ya tidak termasuk pendapatan penjualan produk sampingan. Sehingga apa? Dia mengurangi 50.000 dikurangi 4.000. Hasilnya 46.000. Jadi harga pokok penjualannya berubah menjadi 46.000. Sehingga laba bruto menjadi Rp54.000. Ya. Untuk biaya usaha di sini masih sama, tidak ada yang berubah jawabannya. Ya, sehingga totalnya 30.000. Nah, laba bersih sebelum PPh di sini tetap Rp24.000. Ya. Tidak ada yang berbeda, hasilnya masih sama. Hanya pada pengakuannya. Oke, kalau saya ulangi lagi ya. Ini kalau yang metode yang pertama tadi, nah, dianggap sebagai penghasilan di luar usaha, sehingga nanti dia di belakang ya ditambahkan, menambah ya kan. Kemudian langkah yang kedua, ini kebetulan untuk metode yang kedua dan ketiga ini di buku tidak ada contohnya ya, laba ruginya. Ini saya buatkan, jadi nanti silahkan buat kalian yang memang ingin menambah catatannya, ya bisa dilihat dari file PPT yang saya share di Sunan. Ya, oke saya ulangi lagi. Kalau tadi yang pertama sebagai penghasilan di luar usaha, kalau yang kedua dianggap sebagai pendapatan penjualan juga, jadi satu, jadi total penjualan. Kalau cara yang ketiga, dia sebagai pengurang harga pokok penjualan. Bedanya di sini, nanti laba brutonya yang berbeda hasilnya. Ya kan? Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai metode yang ketiga? Belum ada? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, metode yang keempat untuk metode harga metode-metode tanpa harga pokok. Ya, yang langkah yang keempat itu atau cara yang keempat itu pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Oke. Jadi, pendapatan penjualan produk sampingan di sini pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Nah, ini langkahnya bagaimana? Dalam metode ini, pendapatan penjualan produk sampingan dikurangkan dari total biaya produksi, sehingga nanti biaya produksinya akan turun. Hal ini juga nanti akan menyebabkan biaya produksi persatuan turun dan berakibat harga pokok persediaan produk akhir tahun juga akan turun. Nah, nih contohnya. Yang pertama, pendapatan penjualan produk utama nih ya, masih sama Rp100.000. Kemudian harga pokok penjualan terdiri dari di sini biaya produksi bersamanya ya 30.000 unit dikali Rp2 masih sama 60.000. Nah, bedanya di sini adalah hasil penjualan dari produk sampingan ini dianggap sebagai pengurang
ya, pengurang dari biaya produksi bersama. Jadi dianggap bahwa di sini di antara biaya bersama yang dihasilkan tadi 60.000 ini ada bagiannya dari produk sampingan sehingga dia mengurangi. Ya. Jadi nanti biaya produksi bersih produk utama menjadi Rp56.000. Kemudian ya di sini bedanya persediaan akhir produk utamanya yang menjadi berubah. Ya, karena apa? Di sini berarti produksi HPP-nya kita ganti ya perkaliannya ya. Dari mana? 56 biaya produksi bersih produk utama dibagi 30.000 unit. Karena tadi ya dianggap bahwa dari 60.000 ini ada miliknya si produk sampingan sehingga memang harus dikeluarkan. Hasilnya 1,87. Ya. Hasilnya 1,87 sehingga persediaan akhir produk utamanya menjadi 9.350. Ya, 5.000 dikali 1,87. Oke. Dan HPP-nya menjadi 46.650. Laba bruto di sini menjadi berubah. Laba bruto jadi 53.350. Ya, dari 100.000 dikurangi 46.650. Kemudian biaya usahanya masih sama ya. Biaya usaha masih sama di sini. Biaya usahanya 20.000 dan 10.000, 30.000. Sehingga laba bersih usaha sebelum pajak berubah. Kalau tadi kan masih 24.000, di sini menjadi berubah menjadi 23.350. Nah, perubahan ini karena apa? Karena tadi ya harga pokok penjualan dari biaya produksi bersama ini dikurangi dengan hasil penjualan produk sampingan. Karena apa? Dianggap bahwa biaya di sini diantaranya salah satunya termasuk biaya produk sampingan sehingga dikurangkan. Nah kemudian bagaimana kalau tadi kan kita biaya produksi biaya di luar usaha ya biaya di luar produksi, mohon maaf, biaya di luar produksi seperti biaya usaha, biaya pemasaran dan administrasi dan umum. Ternyata memang kita bisa taksirkan bahwa ada juga yang digunakan untuk penjualan produk sampingan. Nah, di sini dicontohkan apabila ternyata secara taksiran dari total biaya pemasaran dan administrasi umum tadi kan 30.000. Ada Rp500 yang memang digunakan untuk biaya pemasaran dan administrasi umum produk sampingan. Nah, maka di sini akan merubah lagi laporan laba ruginya. Dicontohkan di sini ya. Yang pertama pendapatan penjualan produk utama 25.000 dikali Rp4 adalah 100.000. Kemudian dikurangkan dengan harga pokok produk penjualan. Terdiri dari biaya produksi bersama. Ini masih sama 60.000. Kemudian dikurangi, nah di sini dikurangi adalah hasil penjualan produk sampingan dan biaya pemasaran. Nah, mohon maaf, hasil penjualan produk sampingan ini ada biaya pemasaran di sini dikurangkan ya 500, sehingga mengurangi ke biaya produksi bersama adalah 3.500. Sehingga biaya produksi bersih produk utama adalah senilai 56.500. Nah, ini ya berarti biaya di sini, biaya pemasaran administrasi dan umum taksirannya untuk produk sampingan 500 sehingga mengurangi hasil penjualan. Nah, berakibatnya di sini ya berubah. Nah, ini pun juga akan berubah untuk persediaan akhir produk utama. Karena apa? Berarti kan di sini biaya produksi bersih untuk produk utama 56.500 dibagi 30.000 unit.
Sehingga hasilnya 1,88. Nah, ini sebenarnya sih karena koma ya, pembulatannya kurang lebihnya ya. Jadi nanti untuk persediaan akhir produk utama jadi 5.000 dikali 1,88. 9.400. Nah, ke bawahnya juga nanti akan berubah karena apa? HPP kan berubah ya di sini ya, jadi 47.100 ya, 100.000 dikurangi 47.100, laba brutonya 52.900. Biaya usaha yang sebelumnya tadi selalu 30.000 berubah menjadi 29.500 karena ada yang dialokasikan ke produk sampingan. Ya, ada di sini. Ya, sehingga nanti laba bersih usaha sebelum pajak 23.400. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan. Ini hanya metode ini kurang lebihnya sama seperti metode yang terakhir. Hanya bedanya adalah apa? Kalau di sini ya, yang metode yang terakhir nomor 4 di sini tidak diketahui taksiran biaya pemasaran dan administrasi umum, ya, sehingga pengurangannya di sini tidak ada pengurangan untuk biaya administrasi dan umum. Kalau contoh yang kedua di sini diketahui tapi berdasarkan taksiran. Nah, pada kenyataannya dalam suatu usaha atau perusahaan ya, eh, ada memang perusahaan yang memang memperhitungkan dengan rinci seperti ini ya. Seperti ini. Dengan rinci memperhitungkan biaya-biaya mana saja yang memang timbul untuk penjualan produk sampingan. Tapi ini tidak semua perusahaan jadi. Karena apa? Nilainya yang memang terlalu relatif rendah, terlalu kecil. Biasanya banyak perusahaan yang akhirnya memang udah total general aja. Gitu ya. Totalnya berapa? Ya, jadi ini hanya contoh untuk metode yang memang di sini memperhitungkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau memang ada yang ingin bertanya, belum ada. Oke, kita lanjutkan lagi dulu ya. Kemudian dikenal lagi yang namanya metode nilai pasar, reversal cost method. Dalam metode ini, yang dikurangkan dari total biaya produksi adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Metode ini mencoba menarik biaya produk sampingan dengan titik tolak dari nilai pasarnya. Untuk rumusannya seperti ini ya, perhitungan taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah itu ada di halaman 346. Untuk mudahnya langsung kita lihat contoh saja ya. Nah, di sini dicontohkan biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi 40.000 kg produk utama dan 5.000 kg produk sampingan berjumlah 6.400.000. Setelah terpisah dari produk sampingan, produk utama laku dijual tanpa mengalami pengolahan lebih lanjut. Nah, sedangkan berarti untuk produk sampingan diolah kembali. Gampangannya contohnya seperti ini. Ya, kalau tadi di usaha penggergajian kayu, ya, produk utamanya tadi kan ada triplek, ada kayu yang panjang yang buat pembangunan rumah itu, ada yang bentuknya bulat. Kemudian ada produk sampingannya berupa serbuk kayu. Nah, ternyata untuk ketiga produk utama tadi, triplek, kayu yang panjang dan bentuknya bulat tadi macam-macam, laku dijual langsung tanpa harus diolah kembali. Nah, dan ternyata produk kayu ini tadi yang serbuk kayu ya. Nah, serbuk kayu ini oleh perusahaan kemudian diolah kembali. Diolah kembali, dipadatkan sehingga bisa menjadi papan kayu. Contohnya tuh seperti ini loh. Pernah lihat apa namanya lemari yang merek Columbia atau Olympus. Nah,
Itu kan sebenarnya kan isinya serbuk kayu. Jadi kalau kena air gitu ya, kan itu kan serbuk kayu yang dipadatkan, dikasih bahan kimia dan sebagainya. Jadi kadang kalau kena air, nanti kayunya bisa keropos. Nah, itu yang dimaksud sebagai bahwa produk sampingan bisa diolah kembali menjadi produk lain. Nah, jadi sehingga dicontohkan di sini seperti itu, bahwa setelah terpisah produk sampingan tersebut diolah ya. Kemudian nilai pasar produk sampingannya 40.000 per kilogram. Biaya pemasaran produk sampingan ditaksir 5% dari harga jual dan laba bruto ditaksir 15% dari harga jual. Biaya untuk pengolahannya, nah ini setelah diolah tadi ya, kalau dicontohkan bubuk kayu tadi, serbuk kayu dipadatkan ya kan sampai menjadi papan seperti lemari dan sebagainya itu ada biaya yang dikeluarkan ya. Biaya pengolahan produk sampingan yang dikeluarkan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama diperkirakan sebanyak 70.000 rupiah. Nah, maka untuk perhitungannya bagaimana di sini? Nah, contohkan di sini seperti ini ya. Ini hanya untuk perhitungan harga pokok saja, belum sampai laba bersih. Nah, dicontohkan tadi untuk biaya bersama, ini kan termasuk ke dalam produk utama ya, 6.400.000. Kemudian kita melakukan perhitungan untuk produk sampingan. Pendapatan penjualan produk sampingannya tadi ya, 5.000 kilogram dikalikan 80.000 rupiah per kilogram. Hasilnya 400.000. Kemudian dikurangi ya, untuk produk sampingan ini dikurangi taksiran laba bruto 15% dari harga penjualan 60.000, 15% kali 400.000. Kemudian taksiran biaya pemasaran 5% dikalikan dengan harga jual. Ya, 400.000 berarti ya. Berarti di sini 20.000 rupiah. Kemudian ada lagi biaya pengolahan 70.000 setelah terpisah. Total 150.000 rupiah. Maka taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah pada nilai 250.000 rupiah. Nah, 250.000 rupiah ini kita pindah ke produk utama, dianggap sebagai pengurang nilai produk sampingan yang harus dikurangkan dari biaya bersama senilai 250.000. Ya, sehingga harga pokok produk utama menjadi 6.150.000 ya untuk produk utama. Sedangkan untuk harga pokok produk sampingan bagaimana? Nah, ini tadi kan angka ketika produk tersebut terpisah. Nah, pada kenyataannya ada penambahan biaya kan? Nah, maka di sini kita masukkan kembali biaya. Ya, tadi di awal tadi sudah kita kurangkan. Memang harus kita kurangkan. Kenapa? Untuk memperhitungkan nilai pada saat terpisahnya. Nah, tapi pada kenyataannya ketika terpisah, dia diolah kembali. Maka tetap harus kita tambahkan 70.000. Sehingga harga pokok produk sampingan senilai 320.000 rupiah. Ya, oke. Di sini tadi kenapa kok harus ada pengurangan? Karena apa kita ingin memperhitungkan pada saat terpisahnya. Karena sehingga pada saat terpisah ini kan belum ada biaya pengolahan selanjutnya kan. Nah, untuk apa angka ini 250 ini? Untuk digunakan dalam perhitungan harga pokok produk utama. Mengurangi. Jadi ya di sini fungsinya mengurangi. Oke. Sehingga nanti di sini mohon maaf. Nah, gini ya. Nah, nah ini untuk perhitungan angkanya, per kiloannya, persatuannya tinggal dibagi saja ya. Kalau produk utama berarti 6.150.000 dibagi 40.000 kilogram
153,75. Kalau produk sampingan di sini berarti 320 dibagi 5.000 kilogram. Ini ya datanya dari atas nih ya. Soal sudah ada juga. Sehingga untuk persatuannya per kilogramnya produk sampingan senilai Rp64. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Sudah paham? Nah, nanti videonya bisa diulang kembali ya. Ini kebetulan saya saya rekam ya. Jadi nanti insya Allah kalau memang bisa terekam dengan baik, nanti akan saya share juga di Sunan. Jadi kalau memang Anda nanti masih ingin mempelajari kembali, bisa diputar ulang. Oke, saya lanjutkan. Metode harga pokok. Nah, untuk metode harga pokok di sini, salah satu metode yang paling sering digunakan adalah metode biaya pengganti, replacement cost method. Nah, metode ini biasanya digunakan perusahaan untuk produk sampingannya, yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Jadi, kalau memang ternyata produk sampingan ini digunakan sebagai bahan baku maupun bahan penolong tambahan ya, maka harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti, replacement cost yang berlaku di pasar. Nah, untuk mudahnya, mari kita lihat aja langsung soal, ya, contoh soal di halaman 348. Di sini ada jumlah biaya produksi sudah diketahui ada 18 kg produk utama senilai 27.000. Kemudian pendapatan penjualan produk utama ya yang laku terjual ada 15.000 dikali Rp3 ya sehingga totalnya 45.000. Kemudian biaya pengganti produk sampingan yang digunakan sebagai pengolah produk utama. Nah, di sini untuk memudahkan, nah biasanya tinggal kita ambil harga yang ada di pasaran berapa. Nah, ini di sini ternyata diketahui di pasaran atau di luar itu ada biaya pemasaran dan administrasi umum biasanya senilai 1.800 ya. Sehingga nanti bisa digunakan sebagai biaya tambahan. Terus kemudian persediaan akhir produk utamanya ada 4.000 ya untuk 3.000 kilogram. Jadi ada sisa ya, dari sini kan tadi ada 18.000 kilogram, terjualnya sudah 15.000 kilogram, masih 3.000 kilogram dengan nilai Rp4.000. Nah, perhitungannya bagaimana? Nah, mohon maaf ini saya masih ada salah. Saya ada salah ini ya, sebentar. Saya edit dulu. Nah, ini di sini ya penjualan produk utama. Maaf. Nah, di sini. Nah, ya, oke ya. Yang pertama berarti tadi adalah pendapatan penjualan produk utama 45.000 ya. Berdasarkan data ya, dijual 45.000. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di sini ada biaya produksi. Total tadi ya 18.000 kilogram dikali 1,5. Nah, 1,5 ini dari mana? 1,5 ini diperoleh dari 27.000 dibagi 18.000 kilogram. Nah, ini saya tambahkan saja dulu sekalian. Jadi 27.000 27.000
dibagi 18.000 kilogram. Nah, hasilnya 1,5. Oke. Kalau yang untuk produk akhir yang tadi ya, dari 25.200 dibagi 3.000 kilogram. Bukan, dibagi 18.000 kilogram. Nah, saya ulang lagi kembali ya. Jadi yang pertama pendapatan penjualan produk utama 45.000 kilogram, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yang terdiri dari biaya produksi 18.000 kilogram dikali Rp1,5, hasil angka dari sini ya, 27.000. Kemudian dikurangi kembali dengan biaya pengganti produk sampingan. Nah, tadi ya, di pasaran atau di luar itu harganya berapa? Sesuaikan dengan harga pasar. Ya, 1.800. Sehingga biaya produksi bersih 25.200. Kemudian dikurangi lagi dengan persediaan akhir 3.000 kilogram dikali 1,4. Nah, hasilnya 4.200. Nah, kurangkan sehingga harga pokok penjualan menjadi Rp21.000. Laba brutonya 45.000 dikurangi 24 ya. Dikurangi 21.000 sehingga hasilnya 24 laba bruto. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya pemasaran dan administrasi 4.000. Nah, jadinya totalnya Rp20.000. Jadi ini adalah contoh perhitungan untuk metode biaya pengganti atau replacement cost method. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, hari ini ya tidak ada saya tidak ada latihan soal, saya tidak ada tugas, ya. Tapi silahkan kalau memang Anda ingin mencoba untuk melakukan perhitungan di situ di halaman 349 sampai 351 ada contoh latihan soal ya. Silahkan bisa Anda gunakan sebagai latihan ya. Walaupun sebenarnya saya bisa memberikan latihan soal untuk Anda kerjakan di rumah. Tetapi karena nanti untuk biaya penentuan harga pokok produksi biaya bersama dan harga pokok produk sampingan itu tidak ada di UAS. Jadi memang saya tidak berikan latihan soal sekalian. Ya. Nah, tapi paling tidak begini, nanti ketika mata kuliah praktikum akuntansi biaya ya. Jadi semester depan itu ada mata kuliah praktikum akuntansi biaya. Nah, biasanya itu untuk mata kuliah praktikum akuntansi biaya dosen, baik saya maupun dosen yang lain, untuk di mata kuliah praktikum itu kita share soal kasus. Jadi ada perusahaan ini harga bahan bakunya sekian kan. Coba dilakukan perhitungannya bagaimana, bisa tidak. Nah, itu biasanya saya beri kasusnya ya. Kemudian saya beri waktu beberapa menit untuk mengerjakan, tinggal di-upload. Nah, ini moga-moga saja sih ya. Kita berharap, saya sudah bosan sebenarnya kuliah seperti ini, pinginnya ya semester depan moga-moga bisa kuliah seperti biasa, ya, bisa bertemu di ruang kelas, sehingga nanti ketika praktikum pun saya juga enak menerangkannya, karena masa kuliah akuntansi biaya itu akan lebih mudah kalau ketika praktikum tuh
kita share di kelas bareng. Pengalaman yang tahun sebelumnya kemarin ya, tahun kemarin kebetulan kan pas COVID pertama ya. Jadi kadang-kadang ada miskomunikasi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Karena apa? Kita kurang waktu untuk berkomunikasi seperti ini. Ya, semoga aja sih semester yang akan datang sudah bisa offline di kelas ya. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan semuanya sehingga nanti kita bisa ketemu kembali di kelas. Amin ya Allah. Amin. Amin, amin ya Allah. Kemudian nih sekalian saja saya share. Jadi untuk UAS ya, silakan dicatat sekalian. Yang lain yang di situ ya. Untuk UAS itu nanti bahannya adalah departementalisasi. Ya, departementalisasi biaya overhead pabrik. Ya. Nah, yang kemarin kan kalau nggak salah saya sudah share ya bahwa nanti adalah metode alokasi langsung. Nah, tapi ternyata kemarin saya ngobrol dengan dosen yang lain yang pengampu akuntansi biaya, ada beberapa opsi. Ya, kalau enggak nanti menggunakan soal yang keluar menggunakan metode alokasi langsung, kalau tidak ya metode alokasi bertahap. Metode alokasi yang bertahap itu yang digunakan atau yang dikeluarkan yang aljabar maupun alokasi kontinu. Nah, untuk mudahnya kalian mempelajari, silahkan dicatat bahwa untuk buku akuntansi biaya Mulyadi itu bisa dipelajari mulai halaman 227 ya, metode alokasi langsung sampai halaman 234 metode aljabar. Untuk metode alokasi yang memperhitungkan jasa timbal balik itu tidak saya keluarkan. Karena nanti waktunya tidak cukup karena terlalu panjang langkahnya. Jadi silakan dipelajari saja yang metode alokasi langsung ya dan metode alokasi bertahap yang yang mempertimbangkan transfer jasa timbal balik antar departemen ya, alokasi kontinu dan aljabar. Pokoknya sinau nih halaman 227 sampai 234. Kalau di Sunan berarti video, kalau misal kalian ingin mendengarkan video saya, penjelasan saya, itu di Sunan di pertemuan departementalisasi biaya overhead pabrik 1 dan 2 setelah UTS. Ya. Jadi nanti kalau enggak nanti soalnya alokasi langsung, ya berarti alokasi bertahap, aljabar dan kontinu. Itu ya. Ini sebagai bocoran. Oh ya, jangan lupa minggu depan kita sudah UAS hari Senin ya. Saya usahakan nanti kita bisa on time jam 1, saya buka assignment-nya. Waktunya 90 menit. Nah, makanya ini mumpung dari sekarang bisa dipersiapkan belajar. Ini sih kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan dosen-dosen yang lain. Biasanya kadang kan kalau apalagi kalau metode perkuliahannya perhitungan seperti ini. Nah, biasanya kadang tuh ada mahasiswa yang yaudah ayo kita kerja kelompok. Yang namanya UAS itu bukan kerja kelompok. Boleh saja kalian nanti mengerjakan bareng-bareng di satu rumahnya mahasiswa salah satu ngumpul gitu ya. Ya, tapi itu akibatnya adalah berakibat pada tingkat pemahaman kalian sendiri. Kalau kalian memang tidak mengerjakan sendiri, mengangger nebeng koncone ngetutno. Nanti ketika masuk mata kuliah praktikum akuntansi biaya, Anda akan kesulitan sendiri. Ya, jadi saya mohon ya sekali lagi UAS dikerjakan individu, saisomu, nggak apa-apa. Jangan sampai kemudian nanti hasilnya nilainya bagus, tapi kemudian kok titik komane podo kabeh. Lah itu berarti ada indikasi kalian ngerjainnya bareng-bareng. Nah, itu ya. Jadi mohon pengertiannya. Karena apa sih semuanya buat kalian sendiri. Kalau kalian cuma tinggal nebeng temennya, ya bener bijine iso apik, tapi mengko mesti pada saat mata kuliah praktikum
kalian kesulitan sendiri. Jadi usahakan benar-benar memahami. Video-video yang sudah saya share, silahkan didengarkan ulang, ya. Karena apa namanya, di video tersebut saya sudah menjelaskan secara runut langkah kegiatannya, urutannya bagaimana saja, itu sudah ada. Langkah contoh perhitungan seperti apa aja, itu sudah ada semua. Tinggal kalian mau nggak? Nah, itu dia. Tuh, ya, jadi silahkan dipersiapkan dari sekarang, UASnya minggu depan, bahannya sudah tahu, ya kan? Ya, alangkah lebih baik kalau memang kalian bisa mengerjakan sendiri. Oke? Itu ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, sekarang ini pertemuannya akan saya akhiri. Saya minta tolong videonya mungkin bisa dihidupkan agar bisa saya ambil fotonya. Nah, yuk diuripke. Dihidupkan. Nih, kok cuman baru satu doang nih. Siapa nih ya? Oh, udah dua. Nah, wah. Ya, Mas Ahmad Budiono, Mas Budi. Yang lainnya mana nih? Kancamu dibut, gitu ning dibut, but. Ayo, yang bisa dihidupkan silakan dihidupkan. Ya, mau saya ambil fotonya ini, saya ambil fotonya. Oke, sudah? Oke, saya ambil ya. 1, 2, Aku sebentar, 3. Bu. Kamera saya nggak bisa aktif, Bu. Oh, nggak bisa aktif. Ya. Sesuai amal ibadah masing-masing. Oke, nggak apa-apa sih. Untuk keperluan administrasi memang harus saya ambil fotonya ketika kelas sinkronis seperti ini. Tapi tetap untuk absensi tetap saya nanti melihatnya dari Sunan. Jadi silahkan nanti Sunan absensinya tetap diisi ya. Minggu depan juga masih sama, absensinya juga masih diisi. Tetap sudah saya persiapkan semua. Oke? Ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan sebelum saya akhiri? Ada? Oke. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensinya selama 1 semester ini di mata kuliah akuntansi biaya. Semoga perkuliahan selama 1 semester ini memberikan hasil yang maksimal buat kalian ya, bermanfaat juga buat kalian ya, sehingga kedepannya juga masih bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke. Kemudian saya juga mohon maaf apabila selama 1 semester ini mungkin saya pernah salah kata, salah perbuatan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Dan saya juga memaafkan semua kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja ya dari kalian semua ya. Dan harapan saya semoga Bismillah ya, semester depan nanti kita bisa berkumpul di kelas secara offline, kemudian bisa bertemu bertatap muka ya, dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta panjang umur. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Ma.